Pemirsa, kita kembali lagi dalam podcast Polri Presisi. Masih bersama dengan Kasih Humas Polres Jakarta Timur. Siapa lagi kalau bukan Kompolina Yuliana. Yeay. Udah macam kayak acara olahraga ya? Bukan. Di sini saya mau ngobrol-ngobrol sama Kompolina nih tentang kehumasan tentunya. Nah, Ibu izin, kalau boleh tahu Bu, strategi dari Humas Polresta Jakarta Timur, Polrestabes Jakarta Timur ini strategi apa yang dipakai saat menangani kritik dan juga saran dari masyarakat dan juga melalui mungkin media massa? Seperti apa, Bu? Strategisnya untuk Polres Metro Jakarta Timur lebih mendengarkan secara cermat dan terbuka, kemudian mempertimbangkan kritik dan saran yang disampaikan kepada Polres Metro Jakarta Timur. Oke. Berarti itu memang pasti selalu ada, Bu. Kalau misalnya untuk kritik, saran, dan lain sebagainya masih selalu ada, Bu? Atau gimana, Bu? Selalu ada. Kadang kita sudah membuat konten positif pun untuk penderitaan, komentarnya masih negatif, izin Mbak. Baik. Kemudian Bu, kalau misalnya untuk Polres sendiri, untuk menggunakan teknologi, tentunya dalam meningkatkan keselamatan masyarakat ini, apa saja yang digunakan dan bagaimana, Bu? Bagaimana Polri menggunakan teknologi? Untuk saat ini mungkin sudah ada database tentang kriminal ya, kemudian seperti forensik, Inavis untuk identifikasi, terus kasus-kasus kriminal juga sidik jari terutama, kemudian ada patroli cyber yang sudah digunakan teknologi saat ini. Oke, jadi tentunya kalau misalnya untuk humas sendiri juga pasti udah ada patroli cyber ya untuk menganalisa nih kira-kira mana yang komentarnya negatif, dan itu tentunya untuk ditindaklanjuti ya Bu ya. Ya. Atau barangkali mungkin ada pelaporan dari masyarakat yang perlu ditindaklanjuti. Baik, Bu, kalau misalnya boleh tahu nih Bu, untuk aplikasi yang digunakan atau mungkin sistem informasi yang digunakan yang disediakan oleh Polri untuk masyarakat ini seperti apa saja yang digunakan oleh Humas Polres Metro Jakarta Timur, Bu? Untuk saat ini Polres Metro Jakarta Timur menggunakan aplikasi yang sudah disediakan oleh pimpinan tertinggi, singkat Mabes Polri. Tentunya yaitu seperti aplikasi Polri Super App, kemudian hotline 110, dan untuk humas sendiri kami sudah menggunakan portal humas. Oke, jadi itu tentunya untuk mempermudah proses mungkin menerima aduan dari masyarakat juga ya Bu ya? Siap. Baik. Kemudian Ibu dalam bertugas, ini informasi yang saya dapatkan ini berhasil mendapatkan penghargaan dari Bithumas Polda Metro Jaya, yaitu penghargaan kategori terbaik viralisasi kegiatan polisi baik di bulan Juni 2024 tingkat Polres. Nah, luar biasa sekali berarti ini. Bisa diceritakan nggak Bu, seperti apa kisahnya saat itu Bu? Ya mungkin itu keberhasilan tim yang dilaksanakan oleh Polres Metro Jakarta Timur dan Polsek jajaran. Ya kami melaksanakan kegiatan viralisasi itu yang ada di media sosial Polres maupun Polsek. Wah, luar biasa. Berarti memang nggak kaleng-kaleng ini kerjaan dari Humas Polres Metro Jakarta Timur. Tapi saya juga selalu sama Polda Metro Jaya karena memberikan semacam kayak bisa dikatakan reward ya sebenarnya ya, reward untuk tentunya untuk setiap personil yang memang bekerja keras begitu. Nah, Ibu izin, penghargaan ini kan katanya adalah salah satu upaya untuk memperbaiki citra dan meningkatkan kepercayaan publik dan menjadi agen perubahan yang positif bagi Polri dan juga masyarakat. Mungkin Bu, apa pesan yang disampaikan Pak Kabid Humas Polda Metro Jakarta, tentunya Kombes Ade Arisyam, saat itu seperti apa Bu pesannya yang disampaikan? Ya, beliau menekankan kepada kami para humas Polres maupun Polsek jajaran, ya utamanya yaitu membangun komunikasi dengan membangun komunikasi publik yang efektif. Ya, beliau juga menyampaikan bahwa fungsi kehumasan itu tidak harus dimiliki oleh anggota humas. Artinya sesuai dengan Perkap Kapolri bahwa
seluruh anggota Polri itu mengemban fungsi Kehumasan, betul. seperti itu. Kemudian beliau juga berpesan bahwa menekankan lebih kepada komunikasi yang transparan, cepat dan akurat, di mana itu adalah kunci untuk membangun kepercayaan masyarakat kepada Polri. Oke, baik. Dan itu tentunya saya salut sekali dengan Polres Jakarta Timur karena sudah bisa membuktikan itu dengan adanya penghargaan ini. Selamat ya Bu ya. Ya, terima Dan kasih. kalau misalnya boleh digambarkan Bu, seperti apa gambaran kerja Humas Polri di wilayah kota besar seperti Jakarta ini? Mulai, mungkin Ibu kan udah lama ya Bu ya, bisa katakan ya. Suka duka, ya sih. Suka duka menjalani sebagai Humas Polri, apalagi di wilayah kota yang besar. Seperti apa Bu? Mungkin untuk sukanya bisa berinteraksi ya Mbak dengan beragam kalangan gitu. Artinya dari masyarakat, media gitu, atau stakeholder, Iya. dan juga memberikan pengalaman dan jaringan yang luas gitu. Kemudian peran dan strategi membangun citra Polri itu sendiri. Kemudian penggunaan teknologi yang modern yang sudah dimiliki oleh pihak kepolisian. Baik, memang ya kalau kota besar tentunya lebih mungkin bisa dikatakan lebih dulu, bukan berarti yang lainnya tidak diberikan, tetapi mungkin lebih dulu karena mungkin aksesnya lebih mudah. Tetapi salutnya kalau misalnya itu pun tidak bisa digunakan secara bijak pun tidak akan menjadi apa-apa ya Bu ya. Tetapi yang paling penting adalah setiap teknologi yang ada, fasilitas yang diberikan itu bisa dimanfaatkan dengan baik. Itu poinnya sih sebenarnya. Tapi terima kasih Bu. Dan Bu, kalau misalnya boleh tahu Bu, ruang lingkup kerja Humas Polri di wilayah Jakarta Timur tentu kan berbeda ya Bu dengan satuan wilayah yang lain. Nah, bagaimana upaya humanis yang dilakukan oleh jajaran Polres Metro Jakarta Timur agar kesan humanis muncul pada setiap kegiatan? Ya, tentunya kita melalui pendekatan yang empati ya. Ya, artinya berinteraksi dengan masyarakat itu mendengarkan keluhan dengan penuh perhatian dan memberikan solusi yang tepat. Kemudian berkomunikasi dengan ramah ya Mbak. Tapi kan memang kalau misalnya Polri ini kan bisa dikatakan memang harus kenal masyarakat ya Bu ya. Banyak juga melakukan kegiatan-kegiatan sosial ya Mbak. Oh iya. Masyarakat terutama seperti mungkin bakti sosial, donor darah gitu ya. Sehingga istilahnya Polres Metro Jakarta, personil Polres Metro Jakarta Timur ini peduli dengan masyarakat. Kemudian ada juga pelatihan untuk personil humas supaya bersikap humanis. Kemudian penggunaan media sosial itu sendiri. Wow. Jadi tentunya kalau misalnya saya berkaca sih harusnya ini udah paling humanis dalam Polres Metro Jakarta Timur. Karena apa? Humasnya udah sangat senyum terus kan ya. Tenang pembawaannya, luar biasa sekali. Pantesan anggotanya kenapa bisa betah. Apalagi kerjanya jadinya luar biasa karena kasih humasnya juga pembawaannya tuh yang tenang gitu. Tapi terima kasih lah Bu, itu sangat menginspirasi saya karena saya nggak bisa tenang Bu orangnya. Ya beginilah Bu, nggak bisa diem, kepalanya aja nggak bisa diem. Nah Bu, mungkin terakhir aja pertanyaan dari saya Bu, pesan mungkin untuk masyarakat yang ingin disampaikan seperti apa Bu? Ya mungkin untuk pesan kepada masyarakat, khususnya warga di wilayah Jakarta Timur, ya kita harus selalu waspada. Artinya kita tetap waspada terhadap lingkungan di sekitar kita. Jika melihat sesuatu yang mencurigakan itu, bisa silahkan langsung melapor ke Polres atau Polres Jakarta Timur atau Polsek terdekat. Kemudian patuh pada peraturan. Di sini artinya hormat dan patuh semua peraturan seperti peraturan lalu lintas mungkin, terus peraturan daerah atau aturan hukum yang menjadi kebijakan untuk menjaga ketertiban bersama. Kemudian menjaga keamanan lingkungan juga. Terus hati-hati dalam menggunakan media. Kemudian menjaga persatuan dan toleransi antar warga masyarakat. Ya, terakhir mungkin lindungi diri kita dan keluarga juga.
Baik, terima kasih Ibu untuk pesan yang diberikan bagi masyarakat. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita bersama bisa terwujud ya Bu ya. Terima kasih Bu untuk kehadirannya dalam podcast Polri Presisi. Salam sehat dan sukses selalu. Dan pemirsa, kita mohon pamit undur diri. Terima kasih untuk kebersamaannya. Dan saya dan juga Kombolina mohon pamit undur diri. Terima kasih Ibu dan salam presisi. Organisasi betul ya. Begitu juga sebaliknya. Begitu ada seorang anggota polisi yang berbuat baik, itu juga pasti memberikan dampak yang baik. Bu Lina, terima kasih dan jajaran ya. Bu ya. Terima kasih ya. Organisasi betul ya. Begitu juga sebaliknya. Begitu ada seorang anggota polisi yang berbuat baik, itu juga pasti memberikan dampak yang baik. Bu Lina, terima kasih dan jajaran ya. Bu ya.